Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Febrilianti Putri dengan NPM 2022 415065 dari kelas R6B. Di sini saya akan memaparkan jawaban UTS metodologi riset saya dengan soal-soal sebagai berikut. Yang pertama tentang latar belakang, yang kedua tentang identifikasi masalah, ketiga batasan masalah, empat rumusan masalah dan tujuan penelitian, dan yang terakhir bab 1 pendahuluan. Untuk yang soal pertama, mengapa latar belakang sangat penting dalam proposal riset? Latar belakang dalam proposal riset, misalnya dalam skripsi atau tugas akhir, sangat penting karena bagian ini menjelaskan alasan dan konteks penelitian serta memberikan gambaran umum tentang masalah yang ingin dipecahkan dan urgensi topik tersebut. Selain itu, latar belakang berperan sebagai fondasi awal yang menjembatani kondisi nyata dengan tujuan ideal penelitian sehingga membantu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang akan diisi oleh riset. Dengan latar belakang yang jelas, proposal riset menjadi lebih meyakinkan karena pembaca memahami kenapa topik itu penting dan mendapatkan pintu gerbang untuk memahami tujuan, metodologi riset, dan hasil penelitian secara keseluruhan. Untuk menyusun latar belakang, saya mengambil topik pengaruh kesadaran diri terhadap kemampuan berpikir reflektif IPA. Caranya yang pertama yaitu mulai dari konteks pendidikan. Jelaskan pentingnya pendidikan, pentingnya pendidikan IPA dalam membentuk kemampuan berpikir siswa. Soroti bahwa kemampuan berpikir reflektif sangat dibutuhkan agar siswa dapat memahami, mengevaluasi, dan merefleksi materi IPA secara mendalam. Yang kedua, fokus ke variabel Y, yaitu kemampuan berpikir reflektif IPA. Uraikan mengapa kemampuan ini sangat penting dalam pembelajaran IPA. Sertakan kutipan dari literatur atau hasil penelitian terdahulu tentang rendahnya kemampuan ini di kalangan siswa jika ada. Jelaskan juga indikator berpikir reflektif dalam konteks IPA. Yang ketiga, tampilkan kondisi nyata atau masalah aktual. Tampilkan hasil studi awal seperti observasi guru atau siswa, nilai tes berpikir reflektif yang rendah, atau fakta lapangan yang menunjukkan lemahnya kemampuan ini. Yang keempat, masukkan variabel X, yaitu kesadaran diri sebagai faktor yang mungkin memengaruhi. Uraikan apa itu kesadaran diri atau yang biasa disebut self-awareness, dan bagaimana secara teori atau temuan riset sebelumnya. Kesadaran diri berkontribusi terhadap proses berpikir reflektif, terutama dalam belajar IPA. Yang keempat, kaitkan hubungan antara X dan Y. Prediksi adanya pengaruh positif kesadaran diri terhadap kemampuan berpikir reflektif. Bangun argumentasi logis dengan merujuk pada teori atau hasil penelitian relevan. Dan yang terakhir, akhiri dengan pernyataan kebutuhan penelitian. Nyatakan bahwa belum banyak penelitian yang mengaitkan kedua variabel tersebut dalam konteks pembelajaran IPA, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan. Soal yang selanjutnya itu tentang identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah proses menemukan dan merumuskan berbagai pertanyaan atau pernyataan yang muncul dari suatu kondisi atau fenomena yang dianggap bermasalah, untuk kemudian dijadikan dasar dalam merancang penelitian. Dalam konteks proposal riset, identifikasi masalah biasanya berupa daftar pertanyaan yang disusun dari umum ke khusus. Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan, pertanyaan-pertanyaan ini menggambarkan hal-hal yang belum diketahui, perlu dibuktikan, atau ingin dipahami lebih dalam melalui penelitian. Untuk cara-caranya, yang pertama yaitu tentukan pokok-pokok dalam latar belakang. Kedua, ubah setiap ide pokok atau paragraf menjadi pertanyaan atau pernyataan masalah. Tiga, susun dari umum ke khusus. Dan yang terakhir, pastikan masalah utama diletakkan di akhir. Untuk batasan masalah, yaitu soal nomor 3, batasan masalah perlu disusun dalam sebuah proposal riset untuk memperjelas ruang lingkup penelitian agar tidak melebar keluar topik yang dibahas. Dengan adanya batasan, peneliti dapat lebih fokus dalam mengkaji variabel-variabel yang relevan, serta menentukan metode
dan analisis data yang sesuai. Batasan masalah juga membantu pembaca memahami sejauh mana penelitian dilakukan, baik dari segi topik, waktu, lokasi, maupun subjek yang diteliti. Tanpa batasan yang jelas, penelitian beresiko menjadi terlalu luas, tidak terarah, atau bahkan kehilangan relevansi dengan tujuan awalnya. Oleh karena itu, batasan masalah menjadi komponen penting untuk menjaga kejelasan, kedalaman, dan ketepatan dalam proses penelitian. Cara menyusun batasan masalah dengan contoh judul, yaitu pengaruh kesadaran diri terhadap kemampuan berpikir reflektif IPA. Yang pertama, tentukan variabel utama dalam judul penelitian. Contohnya, untuk variabel X yaitu kesadaran diri dan variabel Y adalah kemampuan berpikir reflektif IPA. Dari variabel X dan Y tersebut, kemudian carilah teori yang jelas dan relevan untuk masing-masing variabelnya. Yang ketiga, tentukan lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Sebutkan dengan spesifik tempat penelitian, kelas, atau tingkatan, dan waktu pelaksanaannya. Yang keempat, tentukan materi atau topik pelajaran jika ada. Untuk penelitian pendidikan, batasi materi pelajaran yang dikaji, misalnya sistem pencernaan pada manusia. Yang terakhir, jenis pendekatan atau desain penelitian itu opsional. Misalnya pendekatan kuantitatif, korelasional, survei, eksperimen, atau pengembangan. Ini memberikan batasan metodologis agar pembaca memahami ruang lingkup teknis dan analisis. Soal yang keempat yaitu hubungan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian. Hubungan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian sangat erat, karena tujuan penelitian disusun berdasarkan rumusan masalah. Dengan kata lain, setiap pertanyaan dalam rumusan masalah harus memiliki padanan langsung dalam bentuk pertanyaan di tujuan penelitian. Rumusan masalah berfungsi sebagai pertanyaan yang ingin dijawab melalui riset, sedangkan tujuan penelitian merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicari dengan menjawab pertanyaan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah, contohnya apakah terdapat variabel X terhadap Y, berarti tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap Y. Cara menyusun rumusan masalah dalam riset kuantitatif. Yang pertama, tulis dalam bentuk pertanyaan langsung. Yang kedua, gunakan pola pertanyaan seperti apakah terdapat pengaruh, adakah hubungan antara, seberapa besar pengaruh. 3. Fokus pada variabel-variabel dalam judul, variabel X dan Y. Jika perlu, tambahkan lokasi atau subjek. Contohnya, apakah terdapat pengaruh kesadaran diri terhadap kemampuan berpikir reflektif IPA? Dan untuk cara menyusun rumusan masalah dalam riset kuantitatif, yang pertama, tulis dalam bentuk pernyataan yang diawali dengan untuk mengetahui atau untuk menguji. 2. Harus merupakan jawaban potensial dari rumusan masalah. 3. Gunakan kata kerja seperti mengetahui, mengukur, menguji, atau menganalisis. Contohnya, untuk mengetahui pengaruh kesadaran diri terhadap kemampuan berpikir reflektif IPA. Soal yang kelima yaitu contoh penulisan bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Dengan judul, pengaruh kesadaran diri terhadap kemampuan berpikir reflektif IPA. Untuk latar belakangnya, di sini saya bagi menjadi 3 paragraf. Yaitu pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pribadi dan karakter siswa secara utuh. Tidak hanya dari segi akademik, tetapi juga pengembangan sikap, nilai, dan keterampilan berpikir. Salah satu tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, cerdas, dan bertanggung jawab.
Dalam proses tersebut, pembelajaran IPA menjadi media penting untuk mengembangkan cara berpikir ilmiah siswa yang tidak hanya mengandalkan hafalan, tetapi menuntut keterampilan analitis dan reflektif agar siswa mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep ilmiah dalam kehidupan nyata. Salah satu keterampilan berpikir yang penting dalam pembelajaran IPA adalah kemampuan berpikir reflektif. Kemampuan ini memungkinkan siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan pengalaman belajar, mengevaluasi pemahaman, dan memperbaiki kesalahan dalam proses belajar. Sayangnya, berdasarkan berbagai penelitian dan observasi, kemampuan berpikir reflektif siswa masih tergolong rendah karena banyak dari mereka yang belum terbiasa menganalisis atau mengevaluasi proses berpikirnya sendiri dalam memahami materi. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman konsep dan minimnya partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran IPA, terutama ketika dihadapkan pada soal-soal berbasis pemecahan masalah atau penalaran ilmiah. Di sisi lain, salah satu faktor internal yang diyakini memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan berpikir reflektif adalah kesadaran diri atau self-awareness. Kesadaran diri mencerminkan sejauh mana siswa mengenali perasaan, kekuatan, kelemahan, dan proses berpikir sendiri. Individu dengan tingkat kesadaran diri yang tinggi cenderung lebih mampu mengkontrol perilaku, memahami tanggung jawab belajar, dan mengambil keputusan pembelajaran secara mandiri. Penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa kesadaran diri berkontribusi positif terhadap kedisiplinan dan motivasi belajar. Namun, belum banyak penelitian secara khusus mengkaji pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir efektif, khususnya dalam konteks pembelajaran IPA. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah kesadaran diri benar-benar berpengaruh terhadap kemampuan berpikir efektif IPA pada siswa. Yang B, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut. 1. Mengapa pembelajaran IPA penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir reflektif siswa sebagai bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional? 2. Bagaimana kondisi kemampuan berpikir reflektif siswa dalam pembelajaran IPA dan apa dampaknya terhadap pemahaman konsep serta partisipasi aktif siswa? 3. Apakah terdapat pengaruh kesadaran diri terhadap kemampuan berpikir reflektif siswa dalam pembelajaran IPA? Yang C, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dibatasi pada satu, kemampuan berpikir reflektif siswa. Dalam penelitian ini mengacu pada teori Dewey pada tahun 1933, yang isinya pemikiran mengenai sesuatu yang sudah dipertimbangkan dengan hati-hati sesuai dengan pengetahuan yang logis dan benar, kemudian dilanjutkan dengan menyimpulkan pemikiran tersebut. 2. Pengaruh kesadaran diri. Dalam penelitian ini mengacu pada teori Goleman pada tahun 1996 menyatakan bahwa seseorang yang memiliki self-awareness yang baik dapat memahami situasi sosial, memahami orang lain, serta memahami harapan orang lain terhadap dirinya. Yang ketiga, materi yang dikaji adalah keanekaragaman hayati. Untuk rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh kesadaran diri terhadap kemampuan berpikir reflektif IPA. Tujuan penelitian. Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran diri terhadap kemampuan berpikir reflektif IPA. Untuk kegunaan penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritik dan kegunaan praktik. Adapun uraiannya sebagai berikut. Yang pertama, kegunaan teoritik. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan kajian mengenai hubungan antara aspek afektif dan kognitif dalam pembelajaran IPA, khususnya mengenai pengaruh kesadaran diri terhadap kemampuan berpikir reflektif. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat
dapat memperkaya literatur di bidang pendidikan sains dan psikologi pendidikan yang menyoroti pentingnya kesadaran diri sebagai landasan pembentukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kegunaan yang kedua yaitu kegunaan praktik. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya mengenali dan mengelola proses berpikirnya sendiri dalam pembelajaran IPA. Dengan demikian, siswa diharapkan mampu lebih aktif melakukan refleksi terhadap pengalaman belajarnya dan mengembangkan keterampilan berpikir reflektif secara lebih optimal. Yang B, bagi guru, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi guru dalam merancang strategi pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pencapaian kognitif, tetapi juga memperhatikan pengembangan aspek afektif seperti kesadaran diri. Guru dapat menggunakan temuan ini untuk menciptakan suasana pembelajaran yang mendorong refleksi diri dan pembelajaran bermakna bagi siswa. Dan bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pemahaman baru bagi peneliti dalam mengkaji hubungan antara variabel psikologis dan kognitif dalam konteks pembelajaran IPA. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan pendekatan pembelajaran yang mendukung keseimbangan antara aspek emosional dan kemampuan berpikir ilmiah siswa. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menjawab kelima soal tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.